Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmiani Rahman, saya dari kelas 11 IPA 4. Saya akan mempresentasikan tentang materi hidrosefalus. Pengertian. Hidrosefalus adalah penumpukan cairan CSS di rongga otak sehingga meningkatkan tekanan pada otak. Pada bayi dan anak-anak, hidrosefalus itu membuat ukuran kepala itu membesar. Kalau misalkan di orang dewasa itu menimbulkan sakit kepala yang hebat. Cairan otak itu diproduksi oleh otak secara terus-menerus dan diserap oleh pembuluh darah. Fungsinya sangat penting, yaitu untuk melindungi otak dari cedera, lalu menjaga tekanan pada otak, membuang limbah sisa metabolisme dari otak. Hidrosefalus itu terjadi ketika produksi dan penyerapan cairan otak itu nggak seimbang. Terus etiologinya, hidrosefalus itu terjadi bila terdapat penyumbatan aliran cairan cerebrospinal atau CSS pada salah satu tempat antara tempat pembentukan CSS dalam sistem ventrikel dan tempat absorpsi dalam ruang subarachnoid. Teoritis, pembentukan CSS yang terlalu banyak dan kecepatan absorpsi yang normal akan menyebabkan terjadinya hidrosefalus. Hidrosefalus itu disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi dan penyerapan cairan dalam otak. Akibatnya, cairan dalam otak yang terlalu banyak dan membuat tekanan dalam kepala meningkat. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, aliran cairan otak yang tersumbat, lalu produksi cairan otak yang lebih cepat dibanding penyerapannya, terus penyakit atau cedera pada otak yang mengalami penyerapan cairan otak. Hidrosefalus juga bisa terjadi pas bayi ketika proses persalinan dan setelah dilahirkan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi ini, yaitu yang pertama, pendarahan di dalam otak akibat kelainan prematur, lalu perkembangan otak dan tulang belakang yang tidak normal, jadi menyumbat aliran cairan otak, lalu infeksi selama masa kehamilan yang memicu peradangan pada otak janin, kayak rubella atau sifilis. Lalu di samping itu ada faktor yang dapat meningkatkan risiko hidrosefalus pada semua usia. Yang pertama itu ada tumor di otak dan saraf tulang belakang, terus perdarahan di otak akibat cedera kepala atau stroke, terus infeksi pada otak dan saraf tulang belakang, misalnya meningitis. Terus ada cedera atau benturan pada kepala yang berdampak ke otak. Lalu gejalanya itu pada anak-anak dan dewasa, yang pertama ada sakit kepala, terus kesadaran yang menurun, gelisah, mual muntah, hiperfleksi kayak kenaikan tonus anggota gerak, terus gangguan perkembangan fisik dan mental, lalu papil edema. Papil edema itu ketajaman penglihatan akan menurun dan lebih lanjut yang dapat mengakibatkan kebutaan dan terjadi atrofi papila nervus 2. Tekanan intrakranial meninggi oleh karena ubun-ubun dan sutura sudah menutup dari kepala, terutama di daerah bifrontal dan biokspital. Aktivitas fisik dan mental secara bertahap akan menurun dengan gangguan mental yang sering dijumpai kayak respon terhadap lingkungan lambat, terus juga kurang perhatian dan tidak mampu merencanakan aktivitasnya. Klasifikasinya itu berdasarkan autonomi, anatomi, dan etiologi. Nah, berdasarkan anatomi itu dibagi dua, ada obstruksi dan komunikans. Kalau obstruksi itu adanya obstruksi di sepanjang saluran CSF atau cairan cerebrospinal dari ventrikel ketiga di kepala hingga ruang subarachnoid.
Obstruksi tersebut menghalangi penyerapan CSF di subarachnoid space dan arachnoid villi. Contohnya itu sumbatan yang diakibatkan gara-gara aqueduktal, terus stenosis, ventrikulitis, clot akibat perdarahan interventrikular. Terus yang kedua itu ada komunikans. Cairan cerebrospinal dapat melalui seluruh lajur foramen termasuk yang di dasar otak. Walaupun demikian, tidak terjadi penyerapan ke vena akibat adanya hambatan di arachnoid villi. Keadaan ini disebabkan gara-gara meningitis atau perdarahan subarachnoid yang parah. Terus berdasarkan etiologinya itu dibagi dua, itu kongenital dan didapat. Jadi dari kongenital ini merupakan kelainan bawaan yang terjadi karena gangguan di dalam kandungan. Hal ini terjadi karena gangguan yang dialami ibu pas hamil, kayak kena infeksi toksoplasma, kekurangan asam folat, dan beberapa sebab lainnya lagi. Terus kondisi hidrosefalus mengenai kongenital terjadi sejak bayi baru dilahirkan. Bayi yang mengalami hidrosefalus bawaan, kepalanya itu bakal sangat besar atau terlihat sebagai ukuran kepala normal, tapi tumbuh cepat sekali pada bulan pertama setelah lahir. Ubun-ubun atau fontanel mereka akan menggelembung dan menegang. Dikarenakan kulit bayi itu masih tipis, jadi pengelembungannya itu membuat urat-urat kepala menjadi terlihat dengan jelas. Bayi-bayi dengan hidrosefalus ini punya mata yang terlihat seperti memandang ke bawah karena mengalami gangguan lirik ke atas. Gangguan gerakan bola mata, otot-otot kaki terlihat kaku, serta rentan mengalami kejang. Gejala hidrosefalus bawaan lainnya itu mudah mengantuk, mual, rewel, dan somakan. Terus yang kedua didapat, atau acquired hidrosefalus yang didapat terjadi karena gangguan di dalam otak, kayak stroke, radang selaput otak, tumor otak. Kemudian kondisi ini juga menyebabkan sirkulasi cairan otak tersumbat, jadi terjadi hidrosefalus. Lalu patofisiologinya. Patofisiologi hidrosefalus disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kelainan kongenital, infeksi, neoplasma, perdarahan kelainan kongenital, terdapat obstruksi pada salah satu tempat pembentukan. Oleh karena itu dinamakan hidrosefalus non-komunikans. Selain itu juga disebabkan oleh infeksi. Infeksi ini dapat berupa bakteri, virus, atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh sehingga terjadilah peradangan di jaringan. Oleh karena itu menyebabkan hidrosefalus. Sedangkan dapat disebabkan juga oleh neoplasma atau tumor yang menyebabkan juga hidrosefalus yang terdapat obstruksi tempat pembentukan atau penyerapan LCS sehingga terjadi jumlah peningkatan cerebrospinal yang disebabkan pembesaran relatif kepala sehingga terdapat kesulitan bergerak yang mengakibatkan menekan total. Oleh karena itu bisa menyebabkan kerusakan mobilitas dan gangguan integritas kulit. Lalu selain pembesaran relatif kepala juga dapat disebabkan peningkatan TIK. Karena ini dapat menyebabkan herniasi Vogt-Cerebri sehingga terjadi kompresi pada batang otak yang bisa menyebabkan depresi saraf kardiovaskular dan penafasan. Selain itu, peningkatan TIK juga dapat menyebabkan penekanan pada saraf optikus
yang menyebabkan papilledema yang terdapat disfungsi persepsi visual spasial. Terjadilah gangguan persepsi sensorik. Selain peningkatan TIK juga disebabkan karena dilakukan tindakan pembedahan karena terpasang shunt yang terdapat adanya part 23 dan benda asing masuk. Oleh karena itu menyebabkan resiko infeksi, sehingga terdapat respon inflasi yang bisa menyebabkan hipertensi. Jika kondisi peningkatan jumlah cerebrospinal ini dibiarkan terus-menerus, dapat menyebabkan penurunan kesadaran dikarenakan coping keluarga tidak efektif. Selain penurunan kesadaran, otak ini juga semakin tertekan sehingga hipotalamus semakin tertekan. Jika hipotalamus semakin tertekan, dapat menyebabkan pembuluh darah juga tertekan sehingga aliran darah menurun yang dapat menyebabkan perfusi jaringan cerebral defektif. Selain menyebabkan pembuluh darah tertekan, dapat menyebabkan kejang yang dapat beresiko cedera. Selain kejang juga menyebabkan mual dan muntah yang menyebabkan penurunan berat badan karena kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Selain mual dan muntah, juga saraf pusatnya semakin tertekan yang dapat menyebabkan kesadaran menurun. Karena penurunan kesadaran, selain itu dapat menyebabkan sakit kepala karena terdapat nyeri akut. Kemudian selain penurunan kesadaran dan otak semakin tertekan, aparat juga menyebabkan kerusakan fungsi kognitif dan psikomotorik dikarenakan defisit perawatan diri. Selain hidrosefalus disebabkan kelainan kongenital, infeksi, dan neoplasma, juga disebabkan perdarahan yang terdapat fibrosis septomeninx pada daerah basal otak sehingga menyebabkan obstruksi oleh pendarahan yang menyebabkan jumlah cairan dalam ruang subarachnoid. Terus penata laksanaannya atau pengobatan dalam menangani hidrosefalus ini adalah dengan melakukan tindakan operasi yang bertujuan untuk membuang kelebihan cairan cerebrospinal di dalam otak. Beberapa jenis operasi yang biasa dilakukan untuk menangani hidrosefalus itu antara lain operasi pemasangan shunt. Shunt merupakan alat khusus berbentuk selang yang dipasangkan oleh ahli bedah ke dalam kepala untuk mengalirkan cairan ke otak ke bagian tubuh lain yang diserap oleh pembuluh darah. Bagian tubuh yang paling sering dipilih sebagai rute aliran cairan cerebrospinal ini adalah rongga perut. Shunt akan dilengkapi dengan katup yang berfungsi untuk mengendalikan aliran cairan sehingga keberadaan cerebrospinal di dalam otak tidak sulit terlalu cepat. Yang kedua itu ada operasi endoskopik, third ventriculostomy atau ETV. Pada prosedur ini cairan cerebrospinal dibuang dengan cara menciptakan lubang penyerapan baru di permukaan otak. Prosedur ini sering diterapkan pada kasus hidrosefalus yang dipicu oleh penyumbatan ventrikel otak. ETV ini tuh bertujuan untuk cairan otak itu gak kesebar merata di seluruh bagian otak dan tidak menumpuk di satu lokasi tertentu. Sekian dari saya.